أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah subuh dirahmati Allah, kita lanjutkan tafsir ayatul kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang tidak ada Tuhan, artinya tidak ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah, yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy artinya ad-daimul baqa, zat yang kekal selama-lama. Jadi wujud Allah tidak akan pernah diakhiri oleh tiada. Tidak hanya wujud manusia yang suatu saat pasti akan berakhir, akan ada tanggal matinya. Sedangkan wujud Allah, keberadaan Allah tidak akan pernah diakhiri oleh tiada. Al-Qayyum, arti Al-Qayyum, zat Allah adalah zat yang sangat mengurus, yang sangat perhatian dalam mengurus seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah diambil oleh ngantuk dan juga oleh tidur, tidak akan pernah. Kemudian ini semua sudah kita baca kemarin. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dari segi yang kepemilikan, semuanya milik Allah. Wa khalqan, yang menciptakan seluruh langit dan bumi juga Allah Subhanahu wa taala. Wa abidan, dan dari segi penghambaan, dari mulai ujung langit sampai ujung bumi semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang semua hamba Allah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keras kepala cuman manusia dan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu jahula wa kana al-insanu zaluman jahula. Yang zalim adalah manusia. Manusia ini zalim. Tidak beda halnya makhluk yang lain di permukaan bumi Allah, di langit Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat ma'sum. Malaikat tidak mungkin bermaksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, inilah makhluk yang bermaksiat kepada Allah dan juga jin yang bermaksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak ada satu makhluk pun nanti di hari kiamat yang bisa memberi syafaat, yang bisa membantu orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu manusia yang sudah pasti mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat di hari kiamat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa aja yang ada di hadapan mereka, yaitu urusan dunia. Wa ma khalfahum, dan apa saja yang akan terjadi di belakang mereka yang sedang menunggu kita, yaitu urusan akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang sedang kita lakukan di dunia dan yang sedang kita lakukan, yang sedang akan berjalan di dunia,
semua Allah ketahui, wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui semua apa yang akan terjadi yang kita alami entar di akhirat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka makhluk ini, wa la yuhituna, dan mereka tidak mengetahui bi syai'in min 'ilmihi, dengan sesuatu pun dari keilmuan Allah, illa bima syaa, kecuali dengan kadar yang diinginkan oleh Allah. Artinya keilmuan manusia, walau kita kadang-kadang menganggap diri kita sudah pintar, sangat pintar, Masya Allah, tapi itu cuma keilmuan yang diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib, wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah semuanya kunci-kunci yang gaib. Padahal kalau kita cek, misalkan contoh paling simpel, beras ataupun nasi. Itu nasi, alhamdulillah, setelah kita makan kenyang. Yang jadi pertanyaan, itu nasi benda mati. Tubuh kita semua di perut, semuanya benda mati. Darah benda mati, semua benda mati. Kenapa jadi pertanyaan? Memang iya, ketika makan mengakibatkan kenyang. Semua itu sepakat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa giliran makan kenyang? Jadi pertanyaan, kenapa setelah perut kita mendapatkan asupan makanan dia merasa kenyang? Ini contoh yang gaib. Apa hubungan antara nasi dan kenyang? Ini sesuatu yang gaib. Siapa itu yang mengetahui? Misalkan tadi kalau itu kasih tahu, oh itu karena darah. Kenapa emang ketika darah benda mati, kenapa dia giliran ketemu dengan dengan nasi, dia bakal tiba-tiba tubuh kita jadi kuat, yang dasarnya lemah. Ini semua gaib, semuanya tidak diketahui oleh manusia. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah itulah kunci-kunci yang sesuatu yang gaib. Jadi sedangkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia cuman sedikit. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali cuman kadar sedikit. Jadi walaupun kita sudah alim bagaimanapun, misalkan tidak perlu sombong, karena itu cuma ilmu yang sedikit yang diberikan oleh Allah, yang Allah kapan saja berhak mengambil itu ilmu kembali. Orang misalkan sudah jadi doktor, profesor, tiba-tiba kecelakaan dikit, kena kepala, stres, hilang semua ilmu yang dimiliki. Artinya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu bukan hasil dari usaha kita belajar. Banyak orang yang belajar 24 jam tapi enggak pernah mendapatkan ilmu. Tapi ada orang yang tidak belajar, seperti Sayyidina Khidir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir, kata Allah, kami ajarkan kepada dia min ladunna ilma, dari kami keilmuan. Artinya ini Sayyidina Khidir mendapatkan ilmu langsung dari Allah, bukan lewat hasil belajar. Kalau kita keilmuan kita semua harus belajar, ngapal itu baru dapat ilmu. Ada sebagian makhluk Allah, sebagian manusia yang mendapatkan ilmu tidak demikian, langsung ilham dari Allah jadi. Wa kata Sayyidina Khidir, kata Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sehingga ada namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni diambil dari ayat min ladunna, artinya ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa perantara kitab ataupun buku, tanpa perantara itu semua. Itu cuma ilmu yang diberikan kepada kita, cuma ilmu sedikit yang Allah, ketika Allah inginkan dicabut itu ilmu, Allah bisa mencabutnya kapan saja dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang diberikan kepada kita cuma ilmu sedikit. Ketika yang ayat yang ruh tadi, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh, siapa yang bisa mengetahui hakikat ruh? Enggak ada, tapi semua sepakat
baik mukmin, kafir, semua manusia sepakat bahawa manusia tidak bisa hidup kecuali dengan adanya ruh. Sepakat. Tapi ketika jadi pertanyaan, bagaimana bentuk ruh? Apa hakikat dari ruh itu sendiri? Enggak ada yang tahu. Itulah hal yang gaib. Itulah artinya hal yang gaib. Kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu ilmu yang diberikan kepada kalian itu cuman sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Al-kursi dan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, dan meluasi oleh kursi Allah akan langit dan bumi. Ini kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Ini jangan diartikan kursi bahasa Indonesia tempat duduk. Tidak. Tak diartikan Allah punya kursi tempat duduk, tempat nongkrong. Tidak. Ini kursi ini artinya, ini ayat kursi, ingat kursi ini artinya ketika ulama mendefinisikan kursi adalah huwa makhluqun azim fawqa as-sama'is sabi'ah yahmiluhu arba'atu malaikah likulli malakin arba'u awjuhin arjuluhum tahta as-sakhrati allati tahta al-ardi as-sabi'ah wa tahta al-ardi as-sufla malakun ala surati Adam yas'alu ar-rizqa li bani Adam. Ini dikisahkan tentang kursi makhluk Allah Subhanahu. Ini semua gaib. Kursi, dimaksud ayat ini adalah kursi itu wajib kita yakini bahawa Allah ada salah satu makhluk Allah yang bernama kursi. Yang bernama kursi, bukan, jangan diartikan kursi tempat duduk seperti itu, bukan. Ini kursi ini salah satu makhluk Allah, makhlukun azim, makhluk yang sangat agung, yang sangat besar, fauqas sama'is sabi'ah, yang terletak di atas langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada satu makhluk Allah yang bernama kursi. Itu kursi, subhanallah, yahmiluhu arba'atu malaikah. Ada 4 malaikat yang memegang kursi, yang enggak jatuh kali. Likulli malakin, setiap malaikat memiliki 4 muka. Bentuknya, wallahu alam ini bentuknya bagaimana, tapi ini seperti ini, memiliki 4 muka. Arjuluhum tahta as-sakhrati allati tahta al-ardi as-sabi'ah. Sedangkan kaki mereka dari 4 malaikat tadi semuanya menjulur kaki mereka sampai ke di bawah bumi yang ketujuh. Sebesar mana ini malaikat? Dari langit ketujuh, kakinya di bawah bumi ketujuh. Ini malaikat. Memang Ustaz enggak kelihatan, makhluk gaib, malaikat gaib. Wa tahtal ard, dan di bawah bumi yang bagian bawah itu terdapat seorang malaikat ala surati Adam. Ini malaikat dalam dengan rupa beliau seperti muka Nabi Adam. Yas'alur rizqa li bani Adam. Ini beliau bertugas setiap hari meminta rezeki untuk manusia kepada Allah. Ini tugas beliau. Tanpa hari, tanpa jam, tanpa menit, melainkan beliau terus-terusan senantiasa memohon rezeki kepada Allah untuk bani Adam, untuk manusia. Ini malaikat ini. Kemudian di bawah bumi ada satu lagi malaikat di ala surati Thawb, dengan berbentuk sapi jantan. Sapi jantan yang beliau bertugas yas'alur rizqa lil bahaim. Beliau senantiasa meminta rezeki kepada Allah untuk bahaim, binatang ternak, kambing, lembu, sapi. Ini tugas sebagai malaikat tadi, memohon rezeki untuk mereka-mereka itu. Wa malakun, dan ada satu malaikat yang ketiga ala surati sabu', dalam bentuk sabu', binatang buas kayak harimau. Yas'alur rizqa lil wuhush. Ini beliau bertugas memohon rezeki kepada Allah untuk wuhush. Wuhush ini binatang yang liar, yang di gunung-gunung, binatang liar itu semua, harimau dan lain-lain. Ini semua rezekinya diminta di atas permintaan
malaikat yang ketiga. Kemudian wa malakun ala suratin nasr, dan ada satu malaikat yang keempat yang berbentuk an-nasr. An-nasr artinya elang. Ada satu malaikat berbentuk elang, yas'alur rizqa lit-tuyur. Ini beliau bertugas meminta rezeki kepada Allah untuk para burung. Nah, inilah empat orang malaikat yang bertugas masing-masing. Ada yang mohon rezeki ke Allah untuk manusia, ada yang mohon rezeki untuk binatang ternak, ada yang mohon rezeki ke binatang liar, ada yang satu lagi malaikat mohon rezeki untuk para burung. Radhiyallahu anhum ajma'in. La ilaha illallah. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Malahan keluasannya kursi, luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, mas samawatu sab'u fil kursi illa kadarahimin sab'atin ulqiyat fi tursin. Ini langit yang ketujuh, 7 lapis langit ini semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibanding ke kursi Allah, ke makhluk Allah yang bernama kursi, itu cuman seukuran 7 biji dirham yang diletakkan di turs. Turs itu artinya perisai. Ini orang berperang dulu yang pakai perisai. Jadi perisai itu sebesar ini, misalkan ambil 7 dirham, 7 koin dirham, naruh di sini. Itu 7 itu langit dan 7 lapis langit 7. Artinya kursi Allah seluas turs, seluas ini. Sedangkan 7 lapis langit cuman seukuran 7 dirham. Paling segini doang. Kalau misalkan turs itu segini, 7 dirham cuma di sini, di pojok ini doang. Subhanallah, seluas bagaimana itu kursi, Allahu alam. Allah yang mengetahui bagaimana agungnya, bagaimana besarnya, bagaimana luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kursi ini adalah jangan diartikan tempat duduk, tidak. Kursi ini adalah satu makhluk yang besar, satu makhluk yang agung yang terdapat di langit yang di atas langit ketujuh yang dipegang oleh 4 malaikat. Nah, 4 malaikat itu mereka megang, yang kaki mereka semua menjulur sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Allah wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Itu kursi Allah meluasi langit dan bumi, artinya lebih luas. La ilaha illallah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan ya'uduhu artinya yathquluhu, dan tidak memberatkan akan Allah Subhanahu wa taala dalam menjahifdhuhuma, oleh menjaga keduanya. Menjaga langit dan bumi itu tidak memberatkan ke Allah sama sekali. Makanya ayat kursi kenapa diartikan ayat penjagaan, ayat untuk jaminan. Misalkan kita keluar rumah disunnahkan baca ayat kursi, sebelum tidur sunnahkan baca ayat kursi, setelah selesai salat sunnah baca ayat kursi. Ini dikarenakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ini ketika di sini ini mohon permohonan ke Allah. Misalkan kita keluar rumah baca ayat kursi, giliran sampai wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma. Di sini niat. Di sini mohon ke Allah, ya Allah, Engkau ya Allah, langit bumi ini saya seluas ini, seluas kursi, semuanya tidak memberatkan terhadap Allah dalam menjaganya. Apalagi cuman menjagaku, yang aku ingin bepergian ini, yang menjagaku cuman makhluk yang kecil, enggak ada apa-apa dibanding langit dan bumi itu. La ya'uduhu hifdhuhuma. Di sinilah diniatkan ataupun mohon ke Allah ketika membaca wala ya'uduhu hifdhuhuma. Saat itu berniat, ya Allah, Engkau seluas langit dan bumi, ini sama sekali tidak memberatkanmu dalam menjaganya, apalagi cuman dalam menjagaku yang makhluk yang sangat kecil ini. Wala ya'uduhu hifdhuhuma.
dan tidak memberatkan akan Allah oleh menjaga langit dan bumi. Jadi menjaga langit dan bumi itu tidak sama sekali memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, ini tinggi artinya tinggi maknawi, bukan tinggi hissi. Artinya tinggi, maha tinggi ini tinggi seperti tinggi presiden. Walaupun rumah presiden di bawah, ini presiden yang tinggi. Artinya yang memiliki martabat derajat yang tinggi. Itu tinggi maknawi, bukan tinggi artinya rumah beliau di lantai 10, tidak. Enggak, artinya tinggi di sini tinggi wa huwal ali, dan Allah yang maha tinggi. Tinggi di sini bukan tinggi hissi, bukan tinggi yang yang bisa dilihat tinggi, tapi tinggi maknawi. Tinggi maknawi artinya tinggi derajatnya tinggi. Karena Allah tidak bertempat. Wa huwal aliyyu, dan Allah yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Allah maha agung, Allah kabir. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.